hanya baca salawat sedikit saja di antara kuburan kami yang kami sedang diazab oleh Allah dengan kemuliaan salawat. Fanada munadin, maka ada panggilan yang memanggil, irfa'u adzabahum waghfir lahum, maka ada panggilan yang memanggil, angkat azab mereka, ampunkan dosa-dosa mereka dengan sebab mereka berselawat kepada kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana tentu majelis ini didirikan tidak lain karena dua hal. Bagaimana berterima kasih bahwa almarhum bapak saya yang 5 tahun yang lalu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala Haji Muhammad Thohir, yang kebetulan kita pada saat ini ingin kembali mengenang dan mendoakan supaya beliau diterima di sisi Allah yang terbaik. Dan tentu yang kedua, maksud dan tujuan membentuk majelis ini tidak lain, tentu menyambung silaturahim yang tadi disampaikan Pak Gubernur. Bagaimana saat Covid selama 2 tahun kita semua terputus. Tapi insya Allah dengan acara ini kita mulai merajut kembali silaturahim kita. Majelis ini sudah berjalan di 17 kabupaten kota. Ini merupakan perbuatan baik dari Juriyat Bapak At-Thohir. Pak Erick Thohir sudah membantu para anak yatim, kemudian lagi masjid, pesantren di seluruh Sumatera Selatan. Dan hari ini adalah hari yang terakhir, puncaknya itu di kota Palembang. Dan alhamdulillah kami mendapatkan satu kehormatan menjadi tuan rumah di pesantren kami ini. Dan alhamdulillah beliau juga tadi bilang insya Allah ini bukan yang terakhir tapi yang pertama dan akan dilanjutkan berikutnya. Subhanallah. Dengan keberkahan harta untuk umat ini, tentu Pak Erick sendiri menjadi rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pembina Majelis Zikir At-Thohir Sumatera Bagian warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini kami akan membacakan surat keputusan Majelis Zikir At-Thohir Provinsi Sumatera Selatan. Mudah-mudahan dengan pengukuhan pelantikan ini mendapatkan pahala dan barokah dari Allah SWT. Amin. Surat keputusan Majelis Zikir At-Thohir Provinsi Sumatera Selatan nomor 017 MDZ At-Thohir Sumatera Selatan 3 Romawi 2022 tentang susunan pengurus Majelis Zikir At-Thohir Kota Palembang masa hikmat 2022-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pimpinan Pengurus Provinsi Majelis Zikir At-Thohir Sumatera Selatan memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, menetapkan satu, menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus Majelis Zikir At-Thohir Kota Palembang sebagaimana terlampir. 2. Untuk mewujudkan terlaksanaan kegiatan Majelis Zikir At-Thohir Kota Palembang diberikan hak dan wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. 3. Surat keputusan ini baiklah, sebelum Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian mengucapkan ikrar, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan atau bertanya. Nah, ini baik ketua maupun kecamatan ya, di ketua kota maupun kecamatan menyampaikan apakah saudara bersedia mengucapkan ikrar ini? Yang di belakang, yang di belakang bersedia? Oke, jadi kita semuanya ada 500 ya. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa ikrar ini merupakan tanggung jawab daripada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengemban amanah Majelis Zikir At-Thohir.
شمس أشرقت فينا بعدما ماتت قلوب جئت تحيينا يا ختام الأنبياء نورا وضياء يا شفيع الشفعاء. Hanya baca salawat sedikit saja di antara kuburan kami yang kami sedang diazab oleh Allah dengan kemuliaan salawat. Fanada munadin, maka ada panggilan yang memanggil, irfa'u adzabahum waghfir lahum, maka ada panggilan yang memanggil, angkat azab mereka, ampunkan dosa-dosa mereka dengan sebab mereka berselawat kepada kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau diajak sholawat jangan diam, nyambung semua. Coba saya ulangi. Allahumma salli. Wadawa. Semuanya. Abada wa nuh wa dhiyaiha wa ala, sekali lagi, wa sahbihi wa sallim. Allah ala Muhammadin. Bagaimana tentu majelis ini didirikan tidak lain karena dua hal. Bagaimana berterima kasih bahwa almarhum bapak saya yang 5 tahun yang lalu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala Haji Muhammad Thohir, yang kebetulan kita pada saat ini ingin kembali mengenang dan mendoakan supaya beliau diterima di sisi Allah yang terbaik. Dan tentu pada ke-5 tahun beliau juga, alhamdulillah kami juga sudah menyelesaikan Masjid At-Thohir di Depok di Jakarta, alhamdulillah. Dan tentu yang kedua, maksud dan tujuan membentuk majelis ini tidak lain, tentu menyambung silaturahim yang tadi disampaikan Pak Gubernur. Bagaimana saat Covid selama 2 tahun kita semua terputus. Tapi insya Allah dengan acara ini kita mulai merajut kembali silaturahim kita. Dimana tentu tidak lain, ini sangat penting buat kita semua. Ketika kita susah kita tidak cerberai. Tapi jangan juga ketika senang kita juga berpisah. Kita harus kokoh sebagai umat. Karena kita tidak mau juga umat sekedar menjadi buh. Terutama di ekonomi yang hari ini sangat amat tertekan. Karena itu tadi disampaikan Pak Gub, sahabat saya, bagaimana saya yakini saya dengan Pak Gub juga, insya Allah kita coba mewakafkan apa yang terbaik yang kita punya untuk membangun ekonomi Sumatera Selatan pada saat Covid ini sangat terdampak, insya Allah. Dan juga saya juga sebagai Menteri BUMN ingin mengucapkan terima kasih kepada alim ulama, pimpinan pondok pesantren yang hadir semua di sini, yayasan, ibu-ibu, nyai-nyai yang luar biasa. Pada penanganan Covid kemarin tidak mungkin pemerintah pusat, pemerintah daerah bekerja sendiri tanpa dukungan alim ulama, nyai dan ibu-ibu yang hadir. Terima kasih saya ucapkan. Dan tentu yang terpenting, para yatim piatu yang hadir hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu, kita saling menyayangi. Dan kebetulan almarhum bapak saya juga sudah menjadi yatim ketika usianya 10 tahun. Tetapi beliau terus berupaya, bekerja keras, mendapatkan pendidikan dan pembangunan karakter. Sehingga beliau buktinya walaupun dari desa, yatim, miskin, tetapi alhamdulillah beliau jadi orang sukses di Jakarta. Dan ini penting mengingatkan kita semua bahwa jangan lihat
di mana kita lahir. Jangan lihat di mana kita berada. Tetapi yang membedakan adalah niat kerja keras kita untuk kita selalu meningkatkan kapabilitas kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat. Tentu sekali lagi terima kasih atas acara ini. Insya Allah nanti setelah akhir tahun, mungkin sebelum akhir tahun kita adakan lagi supaya kita terus menjaga silaturahim yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita muliakan, dan sama kita patuhi para kiai, para alim, para ulama yang hadir di majelis At-Thohir ini. Yang kita cintai, kita sayangi, juga kita hormati Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, putra dari Bapak Thohir. Juga para pejabat yang mendampingi beliau, pejabat pemerintah provinsi, Saibul Bed, Ustadz Opat, sahabat kami, para pejabat TNI dan Polri, para kiai yang hadir dari seluruh penjuru Sumatera Selatan, yang datang dari pengasuh-pengasuh Ponpes, Bapak Ibu sekalian, beserta Majelis Zikir At-Thohir yang saya cintai, anak-anak yatim dan yatim piatu yang kita cintai. Tidak terasa majelis ini sudah berjalan di 17 kabupaten kota. Ini merupakan perbuatan baik dari zuriat Bapak At-Thohir, menjadikan ajang kita berkumpul, bersilaturahmi antar para kiai, para alim, para ulama, dan setiap majelis. Hanya Allah yang bisa membalas ini. Saya sebagai pemimpin di daerah ini tentu juga berterima kasih kepada Pak Erick yang telah memperkasai ini setelah 2 tahun Pak, kita hampir vakum kegiatan-kegiatan ini karena pada saat itu kita sedang kencang-kencangnya menghadapi pandemi COVID-19 sehingga harus physical distancing. Pak Erick dan seluruh alim, para ulama dan para kiai yang hadir di sini, saya dan Pak Erick ini sejak tadi pagi menutup Festival Anak Saleh Indonesia tadi. Diikuti oleh 28 provinsi. 2.400 anak dan keluarganya berkumpul di Sumatera Selatan. Alhamdulillah sudah ditutup tadi, dan salah satu pemenangnya adalah anak Sumatera Selatan. Tepuk tangan itu pasti didikan para kiai. Dan kedua tadi memberikan santunan menjelang Ramadan di 15 Ulu. Dan selanjutnya kabar gembira dari Pak Erick, tadi disampaikan apa yang kita impikan, yang kita perjuangkan, bahwa Sumatera Selatan ini harus ada pelabuhan samudra. Insya Allah akan segera terwujud berkat dorongan Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir sudah membantu para anak yatim, kemudian lagi masjid, pesantren di seluruh Sumatera Selatan. Dan hari ini adalah hari yang terakhir, puncaknya yaitu di kota Palembang. Dan alhamdulillah kami mendapatkan satu kehormatan menjadi tuan rumah di pesantren kami ini. Dan alhamdulillah beliau juga tadi bilang insya Allah ini bukan yang terakhir tapi yang pertama, dan akan dilanjutkan berikutnya. Subhanallah. Dengan keberkahan harta untuk umat ini, tentu Pak Erick sendiri menjadi rahmatan lil alamin.